Jangan lupa untuk subscribe YouTube channel Metro TV News dan nyalakan notifikasinya. Sementara itu, Mendikbudristek Nadiem Makarim berjanji mengambil langkah sistemik agar kasus suap di jalur mandiri Universitas Negeri tidak terjadi lagi. Nadiem mengaku telah menampung usulan penghapusan jalur mandiri di perguruan tinggi negeri. Mendikbudristek Nadiem Makarim dipanggil ke Komisi 10 DPR RI untuk menjelaskan banyak hal, termasuk jalur mandiri di Universitas Lampung yang disalahgunakan oleh rektornya Profesor Karomani untuk memperkaya diri sendiri. Jalur mandiri dikenal selama ini sebagai jalur khusus masuk perguruan tinggi negeri dengan biaya selangit yang jauh lebih mahal dibanding jalur-jalur lainnya. Nilai sumbangan di jalur mandiri dikenal paling mahal. Di jalur ini juga diketahui umum adanya sumbangan ke pihak kampus yang nilainya cukup fantastis. Kedepannya tentunya kami juga akan mulai menginvestigasi di luar Unila bagaimana cara-cara sistemik yang bisa kita lakukan nanti ke depannya untuk lebih mengeliminasi atau meminimalisir kejadian-kejadian seperti ini yang sangat mengecewakan. Ini memang kejadian di Unila merupakan suatu hal yang sangat mengecewakan bagi kami di Kemendikbudristek, dan komitmen full kita ke depan adalah untuk mengambil langkah-langkah dan menguatkan langkah-langkah yang sudah ada untuk memastikan bahwa ini tidak terjadi lagi, untuk terus meminimalisir kesempatan untuk ini terjadi lagi. Hulu dari persoalan suap di jalur mandiri di perguruan tinggi negeri adalah status badan hukum di perguruan tinggi negeri. Kampus menjadi otonom menentukan seleksi sendiri dan biaya yang dikenakan ditentukan sendiri. Disinilah letak potensi penyelewengan. Wakil Ketua Komisi 10 DPR RI Dede Yusuf menyayangkan langkah perguruan tinggi negeri yang seakan mengeruk dana besar-besaran di jalur mandiri, karena bagaimanapun perguruan tinggi negeri tetap mendapatkan dana dari APBN. Perguruan tinggi negara berbadan hukum. Artinya dengan berbadan hukum, maka kampus-kampus negeri bisa mengelola pendanaannya sendiri dan mencari pendanaannya sendiri di luar daripada APBN. Baik. Nah, inilah yang kemudian menjadi titik pintu masuk ketika dibuka jalur mandiri, yang mestinya jalur mandiri itu sebetulnya adalah afirmasi. Afirmasi untuk siswa-siswa berprestasi, siswa miskin, siswa dari luar daerah 3T ataupun siswa-siswa disabilitas dan lain-lain. Nah, hanya sayangnya karena ketidaktransparansian ini menyebabkan terjadinya katakanlah mungkin hal-hal yang disifat di bawah tangan tadi, sehingga angkanya membengkak sebagaimana kita ketahui bisa mencapai ratusan bahkan 300 juta. Nah, Komisi 10 DPR khawatir kasus di Unila hanyalah ujung atau salah satu simpul saja. Namun masih ada lagi praktik-praktik yang sama di perguruan tinggi negeri yang lain. Secara khusus, Dede Yusuf juga meminta jalur mandiri agar dihapus. Tim Liputan Metro TV.